Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang penjara. Film ini berjudul Startup, menceritakan tentang seorang anak barbar yang masa mudanya dihabiskan dengan mendekap di penjara. Di hari pertamanya di penjara, remaja ini bahkan telah membuat onar dan menarik perhatian dari penguasa penjara yang memperingatinya untuk tak melakukan hal aneh di penjara ini. Hingga akhirnya seorang konseling menghampiri remaja tersebut untuk membimbingnya agar menjadi remaja yang lebih baik. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Diawali oleh seorang remaja bernama Eric Neville. Di usianya yang masih belasan tahun, ia harus menghabiskan masa mudanya di dalam penjara. Seperti biasa, Eric diperiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya ia dipersilakan masuk ke dalam penjara dan menempati sel yang telah ditentukan oleh para sipir. Di hari pertama Eric, ia terlihat sangat begitu depresi. Eric menyimpan beberapa barang miliknya di dalam selnya yang ia sembunyikan. Ketika Eric telah menyelesaikan persiapan barangnya, ia keluar untuk hendak meminjam korek dari tetangga seberangnya. Namun pria itu menjawab jika ia tak bisa meminjamkan korek bensinnya. Akhirnya waktu makan pun tiba. Eric mengantri seperti kebanyakan napi untuk mengambil jatah makanan harian mereka. Ketika Eric telah tiba di tempat pengambilan makanan, ia justru memperhatikan sang koki yang memberinya makan. Tak terima ditatap dengan mata sorot seperti itu, sang koki pun menyuruh Eric untuk segera pergi. Namun karena Eric tak kunjung pergi, akhirnya ia menyuruh Eric untuk mendatangi selnya dan mencari namanya, yaitu Jago. Karena terlihat adanya keributan, pihak sipir langsung menyuruh Eric untuk segera pergi dari dapur. Di sana ia menyantap habis makanannya. Setelah menyantap makanannya hingga habis, Eric memutuskan untuk pergi ke lapangan. Di sana ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria bernama Neville. Ternyata Neville adalah ayah kandung dari Eric sendiri. Di sana Neville memperingati Eric untuk segera menyelesaikan masalahnya. Apabila ia memiliki masalah dengan seseorang, ia ingin Eric menghajarnya. Eric hanya terdiam. Ia lalu pergi untuk mencari korek. Setelah pulang dari lapangan, Eric memutuskan untuk beristirahat. Ia berusaha untuk tidur karena dirinya tak memiliki teman sama sekali. Tetapi ketika Eric hendak berusaha untuk beristirahat, tetangganya yang pernah ia minta untuk meminjamkan korek tiba-tiba mendatanginya. Ia ingin membicarakan tentang masalah korek tersebut. Namun sepertinya Eric salah paham terhadapnya. Eric tiba-tiba menyerang pria tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Melihat sikapnya keterlaluan, Eric langsung menggendong pria tersebut dan memberitahu petugas untuk segera mengirimnya ke rumah sakit. Kemudian Eric berlari ke selnya untuk melindungi dirinya sendiri. Karena telah paham bahwa ia akan diinterogasi, Eric pun langsung berusaha melindungi dirinya sendiri. Ia mematahkan kaki-kaki meja untuk melawan para penjaga yang hendak menangkapnya. Sang kepala sipir meminta anak buahnya untuk membawa pasir. Lalu setelah semua persiapan telah siap, mereka membuka pintu sel Eric dan langsung menaburkan pasir kepadanya. Awalnya Eric kewalahan dan hampir tertangkap. Namun siapa sangka, tenaga Eric cukup besar untuk mengalahkan 3 penjaga sekaligus. Ia bahkan mengancam akan membunuh salah satu penjaga apabila mereka tak menutup pintu selnya. Setelah cukup lama bernegosiasi, Eric mengatakan bahwa ia ingin sebuah helikopter, 2 buah roti selai coklat, dan yang lainnya. Kepala sipir setuju asalkan Eric mengikuti perintah mereka. Akhirnya Eric melepaskan penjaga tersebut dan ia langsung diringkus. Kemudian Eric dibawa ke sebuah tempat yang merupakan tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki masalah dalam emosional mereka. Di sana, seorang konselor bernama Oliver meminta para penjaga untuk kembali ke posnya. Ia berjanji akan menjaga Eric dan membuatnya lebih baik. Eric yang terlihat sangat ganas akhirnya bisa dikendalikan. Tetapi tetap saja Eric harus dihukum. Ia akhirnya dimasukkan terlebih dahulu ke ruangan isolasi.
Di sana Oliver dan beberapa petinggi penjara membahas tentang masa depan dari Eric. Beberapa dari mereka ingin Eric segera dipindahkan dari penjara. Sementara Oliver terus membujuk mereka agar mengizinkannya mengurus Eric hingga mental serta emosinya bisa kembali stabil. Karena masih ragu tentang keputusan tersebut, mereka langsung memanggil Eric untuk berbicara. Di usianya yang masih 19 tahun, Eric benar-benar menggila. Ia tak segan untuk menghajar siapapun yang mengganggunya. Di sana, Eric diperingati jika ia mengulang satu kali lagi kesalahan, maka pihak pengadilan akan menambah hukumannya. Eric hanya menjawab jika ia akan berusaha untuk lebih baik di bawah pengawasan Oliver. Akhirnya mereka pun berusaha untuk melakukan pendekatan lebih lanjut. Kemudian, scene berpindah pada Neville yang benar-benar telah muak dengan perilaku Eric. Di sana Neville menghampiri Eric langsung ke selnya. Neville memperingati bahwa remaja tak akan pernah bisa menguasai penjara. Ia ingin Eric untuk bersikap baik, atau jika ia tak mau berubah, maka bisa saja ia akan terbunuh dengan cepat. Eric pun hanya terdiam. Ia lalu tiba-tiba membahas tentang tanggung jawab seorang ayah. Namun Neville menolaknya dan justru pergi. Setelah diperingati oleh Neville, Eric justru sama sekali tak berubah. Ia malah semakin menjadi-jadi ketika dirinya mengacak-ngacak sel milik Jago. Eric mengambil korek miliknya yang langsung ia berikan kepada pria yang pernah ia pukuli. Kemudian Eric kembali ke selnya sembari tertawa melihat Jago mencari pelaku yang telah merusak selnya. Keesokan harinya Eric dijemput secara paksa oleh Neville. Ia diantar untuk masuk ke dalam kelas Oliver. Di sana Neville meminta kepada Oliver untuk mempertegas dan memperlakukan anaknya sangat keras. Ia ingin Oliver bisa mengubah jati diri dari Eric. Tetapi tetap saja, Eric memiliki sikap yang sangat keras kepala. Ia bahkan menodongkan pulpen kepada penjaga apabila penjaga itu tak berhenti mengawasinya seperti anak kecil. Namun, Oliver dengan sabar melembutkan Eric dan meminta penanya dikembalikan. Karena situasi telah tak kondusif, Oliver memutuskan untuk memulangkan Eric. Sementara itu, ia langsung berbicara dengan anggota grup yang lainnya. Oliver secara langsung meminta kepada mereka untuk mengawasi, melindungi, dan membimbing Eric yang masih sangat kecil. Mari kita kembali kepada Eric. Saat itu ia sedang buang air besar. Namun tiba-tiba beberapa pria yang menutup wajahnya datang menghampirinya. Beberapa pria itu menghajar Eric habis-habisan dan mencelupkan kepala Eric ke dalam toilet. Mereka berusaha untuk membunuhnya. Ketika keributan serta teriakan terdengar oleh para napi yang lain, rekan-rekan Eric yang tergabung dalam grup tiba-tiba langsung menghampirinya. Di sana ia menghajar para pria misterius itu dan memintanya untuk segera pergi. Sementara Eric balik melawan. Ia menghajar dan membalaskan dendamnya kepada orang yang berusaha untuk membunuhnya. Namun rekan Eric menahannya. Ia mengatakan bahwa mereka akan menjaga dan melindungi Eric dari bahaya. Eric tak tahu saat itu bahwa ia telah diperlakukan secara khusus oleh Oliver. Pada malam harinya Eric dihampiri kembali oleh Neville. Neville bertanya apa yang terjadi pada hari ini. Eric menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Eric benar-benar menutupi dirinya saat itu kepada Neville. Keesokan harinya, saat Eric telah terbangun, sel miliknya tiba-tiba dibuka oleh Oliver yang ingin mengajaknya ke klub. Di sana Eric bertanya apakah seperti ini cara Oliver berusaha membujuk para napi untuk bergabung dengan klubnya. Oliver menjawab tidak. Lalu Eric kembali bertanya tentang pekerjaan Oliver. Oliver menjawab bahwa ia hanyalah seorang konselor sukarela yang tak dibayar oleh penjara. Eric tertawa. Ia lalu mengajak Oliver untuk segera pergi. Di pertemuan klub itu, Eric mulai merasakan kenyamanan. Tetapi sebuah insiden terjadi ketika 3 orang saling menyinggung satu sama lain. Di sana mereka menyalahkan satu sama lain atas permasalahan Eric yang baru saja masuk. Namun lagi dan lagi Oliver berhasil menyelesaikan itu semua. Hingga akhirnya mereka semua berbaikan. Ketika kelas telah selesai dan mereka bubar, scene berpindah kepada Jago yang memperingati anak buahnya untuk kembali mengincar Eric. Kali ini ia tak main-main, ia ingin anak buahnya membunuh Eric. Kembali ke Eric yang tengah mencari keberadaan ayahnya. Alih-alih menemukan ayahnya, ia justru bertemu dengan rekan dari ayahnya yang meminta Eric untuk masuk. Di sana rekan ayahnya menyuruh Eric untuk menunggu sejenak. Tak lama kemudian, Neville datang di sana.
ia bertanya maksud dan kedatangan Eric. Eric menjawab bahwa ia lelah disuruh dan diperintah oleh ayahnya untuk melakukan sesuatu. Neville paham dengan hal itu, tetapi ia memiliki satu permintaan yang ingin Eric lakukan, yaitu menceritakan apa yang Eric alami. Tapi tetap saja Eric hanya bisa terdiam. Ia justru memutuskan untuk keluar dari sel ayahnya dan kembali ke sel miliknya. Kemudian, scene berpindah kepada Eric yang saat itu sedang membersihkan dirinya di kamar mandi. Ketika Eric sedang menikmati shower yang mengguyur badannya, tiba-tiba seorang pria datang menghajar Eric dan mencekiknya untuk berusaha membunuhnya. Eric begitu tak berdaya dan ia terlihat telah tak sadarkan diri. Namun saat lawannya lengah, Eric langsung membalikan keadaan. Ia menekan kepala lawannya dan bertanya siapa yang menyuruhnya. Pria yang telah kesakitan itu menjawab bahwa yang menyuruhnya adalah Jago. Tanpa basa-basi, Eric memakai baju lalu pergi menghampiri Jago yang saat itu tengah menggunakan telepon umum. Eric menghajar Jago dan membawanya ke dalam sel. Di sana ia menggores pipi Jago menggunakan sebuah cutter hingga ia kesakitan. Kemudian Eric kembali bertanya maksud dan tujuannya menyerang dirinya dengan menyuruh orang lain. Ia ingin tahu Jago bekerja pada siapa. Awalnya Jago tak menjawab, tetapi ketika Eric memberitahu ciri-ciri pria yang menjadi bosnya memiliki rambut panjang, Jago mengangguk. Kemudian Eric kembali mendatangi pria itu yang ternyata sedang berbincang dengan ayahnya sendiri. Melihat kedatangan Eric yang penuh emosi, Neville langsung menahannya. Ia bertanya apa yang terjadi. Eric menjawab bahwa pria berkulit hitam bernama Jago menyerangnya. Ia mengatasnamakan pria tersebut. Mendengar penjelasan Eric, pria itu bertanya apakah Jago membawa namanya. Eric mengiyakan. Lalu ia meminta Neville untuk melepaskan Eric. Tak lama kemudian Jago datang. Ia meminta maaf karena telah mengacaukan semuanya. Namun pria misterius itu hanya mengatakan bahwa esok hari Jago tak akan berada di sini. Lalu ia meminta waktu berdua bersama Eric. Di sana ia mengajak Eric bermain catur sembari memberinya sedikit wejangan. Ia meminta Eric untuk berusaha menjaga emosinya. Ia tak ingin ada keributan di wilayahnya. Ia tahu Eric memiliki jiwa pemimpin yang sangat besar. Namun apabila ia tak dapat mengontrolnya dengan baik, emosi tersebut akan balik mencelakakan dirinya sendiri. Eric pun mengangguk dan menuruti perintahnya. Lalu ia menyuruh Eric untuk pergi. Setelah kejadian itu, Neville kembali mendatangi Olivers. Di sana ia kembali meminta Olivers untuk sedikit memberi kekerasan pada anaknya. Namun Olivers menjawab bahwa kekerasan takkan mengubah segalanya. Neville memberitahu bahwa ia memiliki beban yang sangat penting sebagai ayah. Ia tak ingin anaknya menjadi seperti dirinya kelak. Lalu Neville pergi meninggalkan Olivers begitu saja. Kemudian scene berpindah pada Eric yang menghadiri klubnya. Di sana ia semakin membaik dan mulai mau membuka dirinya. Eric menceritakan bahwa terkadang ia sering merasa menjadi seorang pengecut. Maka dari itu, ia selalu berusaha membuktikan kepada orang lain bahwa dirinya bukanlah seorang pengecut dengan cara menghajar mereka masing-masing. Kini, Eric bisa menghentikan emosi rekan-rekannya yang terkadang terlibat dalam suatu permasalahan. Bahkan ia bisa melerai sebuah permasalahan dengan meminta kepada rekan-rekannya untuk bersikap dingin. Namun, meskipun begitu, terdapat beberapa permasalahan yang tak bisa Eric selesaikan sendiri. Salah satunya adalah permasalahan dengan ayahnya sendiri, di mana saat itu Neville berusaha untuk memberi pelajaran kepada anaknya dengan mengajak Eric berkelahi. Awalnya Eric menolaknya, tetapi karena Neville terus menyerangnya dan membuat ia emosi, akhirnya Eric melawan. Ia menghajar ayahnya hingga Neville mengatakan ia menyerah. Neville mengakui kini Eric semakin kuat dan bisa mengalahkan ayahnya. Tak ingin berhenti sampai di situ, Eric meminta Neville untuk melanjutkan perkelahian mereka. Tetapi Neville hanya berjalan melaluinya. Ketika Eric mengejar Neville, ia tiba-tiba dihentikan oleh rekan dari Neville. Di sana ia telah memperingati Eric untuk berusaha menahan emosinya. Namun, mengapa Eric masih melakukan hal itu? Alih-alih patuh, Eric justru menghajar dan membanting rekan Neville, hingga akhirnya petugas menyuruh mereka semua untuk bubar. Terjadilah kerusuhan yang dimana Neville dan Eric sama-sama dibawa ke sel ruangan isolasi.
Di sana mereka diberi pelajaran untuk tak melakukan kerusuhan. Bahkan petinggi sipir mengancam akan menambah masa hukuman Eric sebanyak 10 tahun. Ketika di tengah situasi menegangkan tersebut, Neville mengancam para penjaga bahwa ia akan membunuhnya satu persatu. Setelah cukup lama di sana, Neville tiba-tiba ditolong oleh penjaga yang sering ia suap. Di sana Neville dibebaskan. Namun Neville justru menghajar penjaga tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian Neville menyelimutinya dengan dalih bahwa para penjaga akan terkecoh. Setelah berhasil keluar dari ruangan isolasi, ia langsung pergi menghampiri Spencer. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan. Tetapi Spencer menjawab bahwa ia tak bisa melukai darah daging milik Neville. Spencer telah menganggap Neville sebagai saudaranya sendiri. Di satu sisi, Eric yang sendirian di dalam ruangan isolasi tiba-tiba dihampiri oleh beberapa penjaga. Di sana ia dihajar habis-habisan hingga Eric benar-benar babak belur. Sementara itu, di antara perbincangan antara Spencer dengan Neville, Spencer yang mengatakan bahwa ia telah menganggap Neville sebagai saudaranya sendiri, tiba-tiba mengeluarkan sebuah cutter. Ia menyerang Neville, tetapi Neville berhasil menghindari berbagai serangan dari Spencer. Kemudian ia membalikan keadaan. Sebelum Spencer dibunuh olehnya, ia memberitahu bahwa sipir Haynes sedang berusaha membunuh Eric. Neville masih memiliki kesempatan untuk menolongnya. Dan benar saja, di dalam ruangan isolasi, Eric telah tak berdaya. Lampu telah mati dan ia digantung oleh para penjaga. Beruntung ayahnya datang di waktu yang tepat. Ia langsung menghajar beberapa penjaga dan dengan cepat menyelamatkan nyawa Eric. Di sana Eric telah tak sadarkan diri. Ayahnya berusaha membangunkan Eric dengan penuh kasih sayang. Akhirnya tak lama setelah itu Eric pun tersadar. Neville benar-benar berterima kasih karena Eric masih bisa hidup. Tetapi meskipun begitu, mereka berdua mendapatkan konsekuensi yang cukup besar, di mana Neville dipindahkan dari penjara itu. Sementara Eric mendapat masa hukuman tambahan.